Jadi kalau untuk desain Redmi Note 11 Pro 5G dan 4G itu benar-benar sama, cuma dibedain di tulisannya aja. Di sini Redmi yang 4G-nya, di sini Redmi 5G. Jadi kelihatan perbedaan Pro, 4G dan 5G. Sama di kamera. Selebihnya sama. Jadi kalau misalnya ketutup pun atau dari jauh pasti kelihatannya sama aja gitu. Yeah, boy. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Gadget Gang bersama aku Safira Rahmadini. Dan kali ini aku membawa seri Redmi Note 11 series. Dan kelihatan di depan ini aku punya 3. Dan yang pertama Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro 4G, dan Redmi Note 11. Dan kenapa kita mau unboxing ketiganya? Biar langsung kelihatan nih dalam 3 video ini. Kalian bisa di harga 2 jutaan, 3 jutaan, atau 4 jutaan. Kalian bisa pilih dengan perbandingan sesuai kebutuhan. Pertama, aku mau bahas si Redmi Note 11 Pro 4G. Dari si Redmi Note 11 Pro 4G di harga 3 jutaan, dia ada 2 seri. Pertama 8GB internal 128GB itu harga 3799, yaitu 3.800.000, dan yang RAM 6GB nya 3599, berarti 3.600.000, beda 200.000 dengan varian RAM yang berbeda, beda 2 GB RAM. Nah, di sini kita lihat ke spesifikasi belakang dus boxnya. Dijelaskan yaitu garansi 15 bulan seperti biasa. Redmi Note di seri Redmi Note Xiaomi itu garansi 15 bulan. Lalu pertama, untuk poin pertama di spesifikasi yang ditonjolkan di dus boxnya yaitu 108 megapiksel. 108 megapiksel kamera utama, berarti hasil dalam satu kali potret itu detailnya 108 juta detail. Lalu kedua, di sini ada 67 turbo charging dengan kapasitas 5000 mAh baterai. Lalu yang ketiga, untuk poinnya yaitu AMOLED 120Hz. Jadi untuk refresh rate-nya di Redmi Note 11 Pro 120Hz dan tampilan AMOLED di dot display. Dan tambahannya yaitu dual speaker. Lalu yang paling penting yang menjadi pertimbangan kita membeli handphone yaitu prosesornya. Nah, prosesornya ini yaitu Helio G96. Helio G96 ini dari MediaTek. Nah, kenapa sih yang dicari itu dari si prosesornya untuk membeli handphone? Karena kenapa? Karena si prosesor ini mempengaruhi kinerja atau performa si handphonenya. Contohnya ya, di MediaTek Helio G96. G96 ini berpengaruh kepada kamera 108 megapiksel. Ini kan udah bagus banget nih detailnya. Nah, dibantu lagi prosesornya ini membantu mengurai noise karena dia punya teknologi fitur yang mengurai noise seperti itu. Lalu untuk baterainya, jadi si prosesor Helio G96 mempengaruhi baterai untuk peningkatan daya yang lebih hemat gitu. Jadi pemakaian daya yang lebih hemat juga itu dipengaruhi si prosesornya. Lalu yang ketiga, si Helio G96 ini mempengaruhi tampilan yang luar biasa. Jadi untuk layar AMOLED ditambah lagi prosesor yang mendukung tampilannya menjadi lebih baik seperti itu. Dan mendukung 120Hz Full HD+. Nah, di Redmi Note 11 Pro 5G. Jadi sebenarnya untuk keduanya hampir sama banget, tapi yang dibedakan yaitu prosesornya. Jadi di Redmi Note 11 Pro ini kan menggunakan Helio G96, lalu di Redmi Note 11 Pro 5G menggunakan Snapdragon 695. Kenapa menggunakan Snapdragon 695? Jadi untuk teknologi prosesor Snapdragon 695 mendukung teknologi 5G-nya. Itulah kenapa mungkin menjadi alasan Xiaomi menggunakan Snapdragon 695. Dan untuk kinerja dan performanya lebih unggul 10-20% dari si Helio G96. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah Redmi Note 11 Pro di harga 3 jutaan itu masih menggunakan jaringan 4G, dan Redmi Note 11 Pro di harga 4 jutaan sudah 5G. Selisih harganya tidak terpaut jauh, 400.000. Jadi yang RAM 8 ini 3.800.000, di Redmi Note 11 Pro 5G 4.200.000, seperti itu. Oke, keduanya intinya tidak terlalu jauh, tapi sesuaikan kebutuhan kembali. Lalu kita ke Redmi Note 11.
Jadi Redmi Note 11 ini ada dua varian, yaitu RAM 6GB internal 128GB dan yang kedua yaitu 4GB internal 128GB. Jadi beda dua RAM. Harganya pun tidak jauh berbeda. Jadi yang di RAM 4GB yaitu 2.500.000 dibanderol 2.499, lalu di RAM 6GB nya ini 2.799 yaitu 2.800.000. Oke, kita lihat di spesifikasinya belakang. Sama seperti yang tadi aku bilang, di sini dijelaskan untuk garansinya 15 bulan. Lalu untuk prosesornya, dia menggunakan Snapdragon 680. Nah, apa sih kelebihan Snapdragon 680? Jadi untuk penggunaan baterainya dia menekan lebih hemat, dan untuk kinerja bermain game itu menjadi lebih baik karena kan dia peningkatan dari Snapdragon 662 seperti itu. Dan di harga 2 jutaan menggunakan Snapdragon 680 itu udah benar-benar worth it sih. Lalu di sini menggunakan dot display juga sama seperti seri Pro-nya. Berbedanya di sini 90 Hz ya untuk refresh rate-nya. Di sini sama pakai dual speaker juga. Dan untuk pengecasan di sini 33 watt Pro fast charging. Di sini dijelaskan 33 watt Pro. Apa sih bedanya 33 watt dengan 33 watt Pro? Jadi untuk pengecasan dia 21% lebih cepat. Semisal si Redmi Note 11 ini kan 1 jam lewat 1 menit 61 menit ini udah 100% full. Nah, sedangkan kalau misalnya di 33 watt biasa berarti hanya 79% dalam 61 menit. Jadi perbedaannya 21% lebih cepat. Lalu untuk kamera utamanya dia menggunakan 50 megapiksel. Jadi di sini tertera di belakang dashboardnya 50 megapiksel. Lalu untuk tambahannya yaitu ultra wide dan macro lens. Oke. Sedikit penjelasan di sebelum unboxing. Jadi mari kita unboxing. Kita mulai dari Redmi Note 11. Jadi untuk kamera utama itu biasanya memang Xiaomi selalu mencantumkan, tapi kalau untuk kamera depannya enggak. Di Redmi Note 11 untuk kamera depannya, kamera selfie 13 megapiksel, untuk di seri Pro-nya 16 megapiksel. Kita buka dulu. Sama di plastiknya juga. Oke, ketiganya udah kita buka. Ini Redmi Note 11 tampilan belakang. Oke. Lalu untuk di charger yang tadi kita sudah bahas yaitu 33 watt, dan di sini pun dikasih chargernya yang langsung 33 watt dengan kabel data yang Type-C. Oke. Lalu ke Redmi Note 11 Pro. Redmi Note 11 Pro 4G. Jadi di sini 67 watt yang sudah tadi kita bahas, dan kabel datanya sudah Type-C juga pastinya. Ini juga sama deh kayaknya. Few moments later. Oke. Sambil kita nunggu untuk loadingnya, karena kalau untuk Xiaomi untuk tampilan awal aja sih lama memang. Kita beberes dulu, kita pinggirkan dulu ya guys. Oh ya, untuk di seri Redmi Note 11 dia udah dapat soft case pastinya, pelindung case sudah dapat, dan untuk bawaan pabriknya udah ada anti gores. Jadi udah ada pelindung bawaan. Tapi kalau misalnya mau lebih amannya, pastinya pakein lagi pelindung kacanya yaitu tempered glass seperti itu. Masih loading, kita pinggirkan dulu mulai. Ini yang seri Pro-nya sama. Oke, di sini udah masuk menu semua. Ini juga kita pinggirkan lagi boxnya. Dan yang pertama di Redmi 5G, Redmi Note 11 Pro 5G. Di sini tertera yaitu Redmi 5G.
perbedaannya di desainnya. Di sini Redmi yang 4G tidak tertera 5G pastinya, dan di sini Redmi Note 11 Pro 5G ada tulisan 5G-nya. Lalu perbedaannya di kameranya. Jadi di sini ada tulisan AI, kalau di sini nggak ada. Berarti teknologi AI di Redmi Note 11 Pro 5G ditampilkan. Lalu untuk tampilan dot display seperti ini ya. Jadi untuk kameranya di tengah seperti itu. Jadi kalau untuk desain Redmi Note 11 Pro 5G dan 4G itu benar-benar sama, cuma dibedain di tulisannya aja. Di sini Redmi yang 4G-nya, di sini Redmi 5G. Jadi kelihatan perbedaan Pro, 4G dan 5G. Sama di kamera. Selebihnya sama. Jadi kalau misalnya ketutup pun atau dari jauh pasti kelihatannya sama aja gitu. Yeah, boy. Karena untuk dari segi beratnya pun sama 202 gram. Seperti itu. Nah, untuk di Redmi Note 11 seperti ini. Jadi desainnya lebih melengkung. Kalau yang seri Pro kan kotak ya. Aku mau lihat di RAM plusnya. Gini. Jadi RAM-nya 6 plus 2 GB. Jadi kalau misalnya yang di RAM 6 ini kan 6 plus 2 berarti totalnya 8 GB. Nah, kalau kita lihat ya, kalau di seri Pro-nya, kalau nggak salah dia tambahannya itu 3 GB. Kita lihat RAM plusnya. Di sini RAM plusnya 8 plus 3, jadi totalnya yaitu 11 GB. Kita lihat di sini yang Pro 5G. Kayaknya sama deh. Oke, di sini yang 5G-nya. Sudah kita lihat dan kita unboxing langsung di ketiganya. Jadi kesimpulan dari video ini, aku mau nunjukin seri Redmi Note 11 series di harga 2 jutaan, Redmi Note 11 yang RAM 4GB di harga 2499. Dia punya total RAM 6GB yaitu 4 plus 2. Lalu di RAM 6GB nya di harga bandrol 2799 dengan total RAM 8GB yaitu 6 plus 2 dan sama memori internalnya 128GB. Lalu di Redmi Note 11 Pro yang 4G ada dua varian yaitu RAM 6GB plus 3GB, berarti totalnya 9GB di harga 3599. Lalu di varian 8GB nya yaitu 8 plus 3, berarti totalnya 11GB RAM dan internalnya sama 128GB. Di Redmi Note 11 Pro 5G hanya satu pilihan yaitu RAM 8, internalnya 128GB dan untuk tambahan RAM-nya itu 3GB. Jadi totalnya 11GB. Oke, di akhir video kalian mau pilih yang mana nih? Di harga 2 jutaan, 3 jutaan, atau 4 jutaan? Di harga 4 juta sudah dapat varian 5G. Jadi kalau misalnya kalian ada budget yang 4 jutaan, kalian bisa banget nih pilih Redmi Note 11 Pro. Tapi kalau misalnya di bawah itu kalian masih punya pilihan di Redmi Note 11 Pro yang 4G dan Redmi Note 11. Dan dengan dua pilihan RAM yang berbeda. Dengan RAM pilihan itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian. Jadi biar sesuai kebutuhan dan nggak over pilihan seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian RAM 4GB sudah cukup, bisa banget nih di Redmi Note 11. Atau kalian mau pilih yang di bawah 3 jutaan, bisa dapet yang RAM 6GB juga. Lalu di seri Pro-nya dengan teknologi MediaTek Helio G96 dengan banyak kelebihan dan performa dalam berbagai aspek itu udah mendukung banget lah. Kalian bisa pilih di Redmi Note 11 Pro 4G atau mau lebih performanya lebih ditingkatkan lagi 10-20%. Kalian mau ngerasain yang lebih lagi, ya udah kalian bisa pilih di sini. Kalau bagi aku Redmi Note 11 Pro yang 4G udah cukup sih. Jadi ambil yang seri Pro tapi 4G karena udah mencukupi banget sih. Jangka panjang udah cukup juga. 5G belum tahu kapan masuknya menyeluruhnya. Sekian dari aku di unboxing kali ini.
nggak terlalu banyak yang aku bisa jelaskan karena memang temanya sih hanya unboxing sih sebelumnya, tapi aku mau sedikit review aja gitu biar jadi pilihan kalian. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel Gadget Gang karena aku akan selalu update tipe-tipe terbaru yang ada di pasaran. Karena kenapa? Pastinya di brand smartphone di Indonesia selalu bersaing di pasaran, jadi aku mau selalu konsisten untuk unboxing di channel Gadget Gang. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya ya, biar aku semangat juga nih unboxingnya. Sampai jumpa, dadah!